Tapi gue kalau gue jadi presiden Berat banget bang. sombong mulu nggak jadi. Selamat datang di Warkop More Night. Selamat datang di podcast Warkop More Night. Kali ini gue kedatangan tamu dari lagi-lagi Universitas Sejuta Umat. Kalau kata orang sejuta umat gitu. Dari Universitas mana? Pamulang, Unpam. Boleh perkenalkan diri dulu. Nama gua Muhammad Ferdian Syamala. Panggilan aja. Nama panggilan gua Ferdi. Sekarang gua baru masuk Unpam. Baru masuk, berarti baru semester 1. Iya, semester 1. Baru kemarin bulan September. Baru semester 1. Berarti sekarang lagi tahap UTS. UTS udah lewat. Oh, udah lewat. Iya, syukur-syukur tuh. Kenapa lu bisa memilih Unpam sebagai kelanjutan lu untuk berpendidikan? Nah, pertama karena sambil bisa kerja. Oh, swasta Ya, mungkin. bisa Swasta, ya. Sebenarnya kan ada ya kayak UIN gitu, Iya. negeri, cuma Iya. nggak bisa sambil kerja. Oh, berarti lu ngambil kelas karyawan? Iya, ngambil kelas karya. Hari apa? Kan kemarin ada tuh yang ini satu lagi. Oh iya tuh hari Dia hari Kamis doang. Ya, kalau lu Gue ngambil hari Sabtu. hari Sabtu doang. Iya. Kalau untuk jurusan lu apa? Gue ngambil jurusan sastra Indonesia di Fakultas Sastra. Sastra Indonesia, gue baru denger sih, maksudnya kalau sastranya gue udah dengar gitu ya. Cuman gue nggak tahu apa sih yang dipelajarin di sastra itu. Sebenarnya Harusnya kan kalau sastra Indonesia menurut orang-orang harusnya semua orang bisa dong bahasa Indonesia. iya benar Kok ya. ada jurusannya Kalau gitu. iya benar ya. Kan biasanya sastra Inggris, ya, sastra Arab gitu. Ada Inggris atau ada Arabnya kan gitu ya. Ah. Kalau Indonesia kayak cenderung kayak semuanya mah kan pasti bisa kan. Indonesia. Pertama gue kalau motivasi gue pribadi ya sebenarnya gue suka sejarah. Oh, berarti di sastra itu belajar sejarah juga? Belajar sejarah. Jadi ideologi kayak sastrawan dulu gitu kayak Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Itu kan sastrawan juga. Jadi gue belajar tentang sebelum kemerdekaan. Jadi apa yang gue pengen pelajarin itu ketemu di sastra ini. Sama gue juga suka filsafat dan ketemu juga di sastra. Oh, berarti Iya. cocok lah ini buat jurusan lu. Karena jurusan filsafat tuh di Indonesia jarang bang ya. Iya. Di kampus lu ada nggak? Filsafat. Gue kurang tahu sih. Yang gue tahu tuh cuma di sana tuh ada ilmu komunikasi, ekonomi, Iya. pendidikan mungkin ada ya. Sastra Inggris pasti kayaknya ada dah. Cuman kalau sastra Indonesia gue kurang tahu. Ada kayaknya dah. Gue kurang tahu sih tapi. Tapi emang kampus tuh kayak jurusannya jurusan update banget ya gitu. Kayaknya sih modern banget ya gitu Iya, ya. modern Kayaknya lebih terkini banget gitu. Kekinian banget. Nah, karena ada bang jurusan filsafat cuma di Universitas Katolik. Jarang banget universitas ada jurusan filsafat. Universitas Katolik. Ya. Berarti itu nama kampusnya tuh Katolik. Iya, gue udah search. Nah, itu ininya apa? Apa namanya? Filsafatnya tuh ngambil dari tadi sastranya itu sastra Indonesia juga apa sastra tentang ini ya? Itu dia jurusannya fokus filsafat. Oh, fokusnya ke Iya. filsafat. Yang gue pengen tuh fokus filsafat cuma nggak ada. Maka gue carilah alternatif yang mendekati filsafat. Oh, benar. Dan itu sastra bang. Oh, sastra. Dan alhamdulillah kewujud pas gue masuk Unpam ya. Hmm. Ternyata ada matkul filsafat. Sesuai banget. Tapi matkulnya ini menurut lu apakah semester 1 doang apa akan berlanjut gitu? Nah sedihnya gue kayak semester 1 semester 2 doang deh. Oh, nggak ada kelanjutannya. Nah gue tuh kok kalau masuk kelas nih ya gue semangat belajar itu doang sih sebenarnya. Soalnya memotivasi gue kan. Oh iya. gitu Lu kayaknya anaknya ini banget ya, suka mengenang masa lalu ya. mengenang masalah. Suka gitu. Kayaknya kan sejarah kan masa lalu gitu. Kan banyak banget sejarah tuh yang peristiwa-peristiwa besar. Gue suka sih emang kalau buat Peristiwa epik tau gak lu gitu-gitu kan. Bahkan cerita-cerita kayak di Naruto ada perang dunia. Oh iya, kan? benar. Karena di real life-nya pun Oh benar. masa lalu ada perang dunia. Iya, karena di Indonesia juga salah satu penyebutannya desa negara Konoha ya kan. Iya. Cuman menurut gua kayak gimana ya? Menurut lu gimana tentang apa perang-perang yang sekarang di luar sana tuh?
yang ya di Palestina lah. Apakah sama nggak gitu kayak di Indonesia dulu? Berat banget, berat. Sebenarnya samanya dari konteks penjajahan ya. Oh benar. Sama-sama Indonesia dulu dijajah, sekarang juga dijajah. Walaupun banyak pendapat yang menurut gua keliru. Soalnya tentang ini tuh bukan penjajahan. Ini tuh karena Palestina nyerang duluan. Oh iya. Nah, gua rasa semua orang yang belajar sejarah, kalau dia mau belajar sejarah, tahu itu sejak 1975 tahun yang lalu tuh Israel udah ngejajah. Oh udah Bukan sekarang-sekarang 75 tahun. Iya. Berarti 1948, Bang. wah lama juga ya berarti. Iya. Tapi gua jujur aja gua baru tahu kalau tentang ini. Benar, gua baru tahu tentang ini dan gua baru tahu ya 4 tahunan yang lalu ya, kalau kurang lebih ya, yang mulai ada apa? Tembak-tembakan, bombardir gitu. Ya mungkin yang nggak belajar sejarah taunya baru konflik 4 tahun yang lalu ini. Iya, iya. Sebenarnya jauh dari itu kalau menurut sejarah sejak 1948. Tapi kalau yang dulu-dulu itu sejak 1948 itu ada nggak sama kayak gini apa? Penembakan gitu, brutal. Ada, cuma nggak ke expose kayak sekarang. Oh, Karena kan tahun benar. itu Belum ada teknologi ya, ya. viral-viralin gitu. Itu kasihan banget sih Palestina. Tahun 1945 dia bantuin Indonesia buat ngakuin kemerdekaannya. Ada sih orang Palestina tuh kayak nyebarin di radio Indonesia harus merdeka. Dia ngakuin kemerdekaannya, terus juga dia nyumbang harta ke Soekarno buat kemerdekaan Indonesia. Itu 1945. Iya. 3 tahun kemudian 1948 malah dia yang dijajah. Jadi pas Indonesia merdeka nih ya kan dibantu sama Palestina. Iya benar. 3 tahun ke depan Palestinanya yang kena. Cuma kita kayak berutang budi banget ya gitu ya. Itu dia, kita emang berhutang moral sih. Iya. Tapi gua kalau gue jadi presiden, tapi gua nggak tahu juga ya. Tapi gini ada, soalnya gue gini, gue pernah denger ya konteksnya kayak gini. Ini penjajahan ini nih yang ada di sana harus dihentikan. Kenapa? Kalau nggak dihentikan takutnya merembet. Iya, Nah, iya benar Bang. Ya kan? Merembetnya itu bukan karena apa-apa ya. Misalnya kayak ini kan kita kalau yang punya hati nurani berasa pengen bantu ya. Iya. Ya. Iya benar. Nah, sementara yang pro ke Palestina, yang pro ke Israel nggak sedikit juga kan dari negara-negara besar gitu ya kan. Superpower Bang. Nah, iya ya kan, makanya itu takutnya katanya kalau kita ngebantu ntar Israel juga malah ikut dibantu. Iya. Yang ujung-ujungnya kita bakal perang dunia gitu. Bener. Itu sih. Topiknya berat banget Bang. Oke. Kita balik ke jurusan ya. Jadi sastra itu bukan tujuan gua sebenarnya, Iya. cuma alternatif. Tapi itu kan tadi bahas sejarah juga, Iya, ya kan? Lu suka sejarah kan? Ya. Alternatif doang itu sastra. Lu mau ngopi nggak? Udah tadi gua. Oh, udah ngopi. Gue ngopi ya, nggak apa. Ngetes ini. Ngeteh lah. Teh manis apa teh tawar? Gua suka dua-duanya, cuman ini lagi teh manis. Karena cuacanya lagi dingin ya. Iya sih bener. Kalau untuk lu kan ngambil sastra Indonesia, yang selain sejarah yang lu pelajarin di dalamnya itu apa aja? Yang menurut lu kayak emang udah bener-bener kokoh nih harus ada di inian lu, di jurusan lu? Jurusan yang emang identitas sastra itu di situ gitu. Iya benar. Kayak ada penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah nih kayak jurnal, skripsi, bahkan nanti di semester 1 nih Bang. Iya. Gue disuruh bikin skripsi udah. Karena Berat. itu emang skripsi itu udah kayak makanan sehari-hari jurusan gua. Oh gitu. Udah dibedah-bedah gitu. Wah. Ngutip, Siap-siap kan. mancing ya. Cari Lu pemancingan. semester berapa? Gue semester 7. Udah mancing gimana? Belum nih, lagi nyari. Enggak abdul Bang, gua enggak mancing. Aduh, kayaknya kalau udah bahasan ke skripsi tuh, waduh, kayaknya pala udah. Harus mancing. Iya, aduh, info mancing gitu kan. Penulisan karya ilmiah, terus sejarah sastra. Ya. Jadi gua mempelajari tentang sastra Indonesia nih sejak tahun berapa adanya. Dan itu belum ada yang tahu pasti Bang kapan adanya. Kenapa kok belum ada yang tahu pasti? Soalnya Belum ada banyak penelitian gitu. Penelitian banyak. Iya. Tiap peneliti beda-beda pendapat. Ada yang bilang 1900 sastra Iya. Indonesia itu ada karena di tahun itu
ditemukan karya sastra gitu-gitu. 1900. Iya, tahun 1900. Terus ada juga yang bilang sebelum itu sastra Indonesia udah ada, bukti-buktinya banyak gitu. Jadi tahun pastinya sastra Indonesia itu ada nggak tahu. Tapi menurut Pastinya ya. keyakinan lo gitu. Pendapat gue. Iya, pasti kan ada dong lu Iya. berpihak nggak berpihak, maksudnya lebih gue yakin nih kayaknya sastra ini di tahun ini deh gitu. Iya. Soalnya pendapatnya lebih kuat gitu daripada pendapat Ono gitu. Ya tahun kalau gua menurut gua ya waktu 1900 sampai 1933 sih. Karena apa? Karena di situ Belanda diriin balai pustaka, Bang. Balai Pustaka. Itu penerbitan sastra itu dibikinin sama Belanda. Oh, Resmi itu. Itu buat sastra. Buat sastra. Jadi para penulis, para sastrawan dipanggil sama Belanda suruh berkarya di situ. Oh, buat iya, bacaan iya. rakyat. Cuma nggak boleh tulisan-tulisan yang menghina Belanda. Makanya kalau kita bedah novel zaman dulu banyak betul Bang novel kayak muji-muji Belanda, ya. muji-muji orang-orang Barat. Itu karena tuntutan Belanda. Oh. Tapi di sastra itu emang nggak boleh buat kayak ada penghinaan gitu. Penghinaan. Setahu gue kan dari kita sehari-hari aja kita nggak boleh dong menghina orang gitu sembarangan. Nggak boleh. Iya. Kan kata lu nggak boleh ada apa namanya tadi yang harus muji-muji Belanda gitu. Nah, iya. Balik apa? Zaman sekarang nih. Pas dulu Oh, gitu. pas dulu, Iya. iya. Nah, kebalikan kata dari muji apa? Menghina. Menghina kan? Ya, hinaan untuk sastra itu berarti dilarang apa gimana? Hinaan buat Belanda. Tapi buat negara lain Dilarang. dilarang kan? Berarti secara nggak langsung hinaan itu emang nggak dibolehin dong. Ya, ya kan? Ya. Kalau hinaan nggak apa-apa dah, nggak boleh. Cuman kritik. Oh, kritik. Kritik Oh, juga kalau nggak itu boleh. baru ya. Baru itu yang dipermasalahkan ya. Benar. Soalnya kritik nih sebenarnya siapapun harus menerima kritik. Nah, Soalnya itu dia kalau- jeleknya Belanda nggak boleh. Oh iya. Langsung nih, misalnya lu nulis buku, ada kritik tentang Belanda, pas lu kirim, tolong diterbitkan karya saya. Langsung ditolak sama Belanda, wah, jangan diterbitin. Gitu. Itu kayak dibungkam lah. Iya benar. Nah itu salah satu mapel gua. Terus yang setelah sejarah sastra ada ilmu susastra. Ilmu sastra. Susastra Apa tuh? Gue baru denger. itu kayak nanti cabang ilmunya teori sastra, Iya. terus kritik sastra, Kritik. sama sejarah sastra juga masuk nih cabangnya. Jadi kayak teori-teori sastra, apa aja yang disebut karya sastra. Nggak semua buku ternyata termasuk karya sastra. Enggak semua buku. Iya. Contoh-contoh karya sastra itu. Karya sastra banyak sih. Kebanyakan yang kita kenal itu emang itu karya sastra. Kayak novel Terelie. Oh iya. Gitu. Terus ada perdebatan nih novelnya Andrea Hirarta, penulis Laskar Pelangi. Iya. Dia nulis novel banyak. Iya. Banyak yang bilang itu bukan karya sastra. Kenapa? Karena terlalu apa ya? Terlalu mudah dibaca, terus juga terlalu kan kalau orang yang kayak sastra banget Benar. Jadi maknanya kurang gitu. bahasa sastra ini harus miliki bahasa yang enggak baku ya. Maksudnya makna yang mendalam ya gitu ya. Iya, makna mendalam juga. Kayak Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk sastra bukan? Itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang nggak tahu kan nggak tahu artinya. Iya. Nggak bakalan tahu kalau itu adalah apa namanya bersama-sama apa berbeda-beda tapi tetap satu kan ya kan. Wah, iya. Itu Apakah Pancasila itu termasuk dari karya sastra juga? penamaannya mungkin ya. Itu istilah umum sih sebenarnya. Nggak sastra banget. Oh, Terus juga ilmu sastra tadi gue belajar, terus kritik sastra. kritik ya oke. Jadi ada novel, lu disuruh kritik nih apa yang kurang dari novel ini gitu. Terus juga ada sejarah sastra yang tadi gue udah sebutin. Ya, sejarah udah di awal lah ya tadi ya. Iya. Kalau untuk kritik ini maksudnya kita kritik dari novelnya itu Iya betul. apa penulisnya kita ini? Dari novelnya itu. Oh, yang telah terbit gitu ya? Iya. Oh ya Baik Pak. setelah terbit maupun Sebelum terbit gitu. Oh, tapi menurut lu kalau untuk kedepannya gitu, lu ada tujuan nggak buat pembuat novel, pembuat apa?
tadi lah pokoknya karya sastra lo membuat gitu ya. Membuat karya sastra ya. Iya. Ada pastinya gua. Ada. Karena emang jurusan gue tuh kayak dibentuk untuk itu. Oh. Walaupun nggak jadi itu ya nggak apa-apa sih, karena kan nggak harus sesuai jurusan ya, semua jurusan juga. Iya, kayak gua aja nih dulu gua tahu. Lu dulu SMA apa? IPS. Iya. Masuk gak sih ke sastra? Sejarah lah ya, sejarah ya. Iya. Tapi pas IPS itu lu ngambil apa? Ekonomi sosial. Sosial dong. Oh, sosialisasi. Iya. Lu apa? Iya, apa SMA? IPA ada. SMA gua kan IPA enggak ada. Kita satu sekolah. Jadi gua SMA gua ngambil ekonomi. Gue sebenarnya pada zaman itu gue suka hitung-hitungan. Suka. Sekarang Buat sekarang mungkin gue nggak belajar lagi gitu, jadi gue kayak aduh kayaknya puyeng juga ngeliat. Iya gitu. otak lu juga udah nge-freeze. Iya benar, aduh. Tapi alhamdulillahnya nih gue nggak ketemu MTK sama sekali di jurusan gue. Lu ketemu? Alhamdulillah. Enggak kan? Iya, tapi nggak tahu lah lu kedepannya pasti bakal ketemu apa enggak gitu. Enggak. Ya sama, kita juga nggak ketemu gue. Sama dah. Kayak banyak. Tapi lu emang serius nggak? Statistik? Kalau itu ya ada, cuman itu kan termasuk. Iya sih, hitungan kan? Iya hitungan. Cuman Ada menurut rumusnya. gue itu kayak rumusnya mudah dipahami daripada MTK. Oh enggak yang rumit banget. Iya, nggak kayak konstan gitu. Gua kayaknya itu udah ngeliat itu aja udah puyeng gua. Sumpah. Tapi dulu gua salah satu sombong mulu nggak jadi. Sombong mulu. Masalahnya setiap podcast gua ngomongin itu. Jadi nih balik ke tujuan awal lagi deh nih. Jadi motivasi orang pertama kan jurusan gua kayaknya gua tiap ditanya jurusan bang selalu sama jawaban orang. Jurusan lu apaan? Sastra Indonesia. Ngapa nggak sastra Inggris? Kayak seakan-akan kayak rendah banget ya. Nah sebenarnya pertanyaan kayak gini sih gue miris. Kenapa Kita miris? tuh kan krisis kepakaran ya. Oh benar ya, benar. Banyak orang yang merasa bisa semuanya, kayak gue nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman dia nggak tahu di balik cerita yang menarik kayak di buku-buku, di artikel itu kan ada rumusan-rumusannya yang cuma dipelajari oleh anak-anak sastra. Iya. Nah kita tuh kayak sastrawan aja sekarang jarang banget ya kan. Terus juga pokoknya banyak yang aku semuanya bisa, jadi pakar tuh dikit sekarang, sastrawan dikit. Terus juga konten kreator juga kan banyak banget yang ngerasa bisa cuma sekedar upload. Oh iya benar. Sebenarnya di broadcasting gak semudah itu kan. Iya benar. Benar, kayaknya kalau di broadcasting harus ada ininya kayak gini. Teorinya Ya pasti kalau itu teori. Cuman kayak kalau ngeliat dia bisa ngupload ngedit sedemikian mungkin gitu kan ya. Itu kayaknya menurut anak-anak broadcast udah makanan sehari-hari sih. Iya benar. Iya. Kalau broadcast nggak terlalu sih, tapi ke FKDK-nya lah lebih. FKDK Bang? Apa ya, gue juga lupa lagi. Pokoknya dia tentang tim kreatif juga sama, jurusannya tuh sama, cuman dia lebih ke lebih ke editing gitu. Kalau broadcast kan dia kayak lebih ke jurnalis gitu. Membuat artikel, cuman nggak tahu sih itu dibarengin dengan sastra apa enggak gitu. Bisa jadi sih ya. Image sastra itu kayak rendah banget. Iya benar. Sebenarnya gue juga pengen jelasin nih di sastra itu ternyata kalian bukan dengerin cuma nih untuk ngomong yang sastra Indonesia, kenapa nggak sastra Inggris, sastra Arab gitu. Dengerin nih. Gue nggak senior gue kalau nanya, nggak temen gue udah tahu jawabannya, pasti dia bakal ngehina gue. Benar. Karena emang aneh juga sih gue sendiri ngapain ngambil sastra Indonesia ya. Iya. Ternyata setelah gue terjun langsung, gue seru juga nih. Nggak cuma belajar tentang bahasa. Nanti itu gue dikenalin sama sastra wayang. Iya. Jadi gue kayak diajarin wayang. Berarti wayang ini bener-bener gitu. iya Budaya dah. Berarti wayang ini bener-bener seni yang mendalam ya gitu. Nggak asal mainin gitu-gitu aja kan? Iya. Ada. Iya. Ya jadi kalau ditanya prospek kerja juga ya, ya kan penasaran kan? Sebenarnya banyak. Cuma yang gua lihat dari anak-anak sastra nih bang, buat informasi, kebanyakan tuh orang yang nggak terlalu mikirin prospek kerja. Soalnya anak-anak sastra gua suka tanya, ada yang masuk sastra Indonesia karena suka seni. Ya kan? Bener-bener gue pernah karena nyambung. Bener, gue pernah nonton podcastnya Om Deddy sama Indro Warkop sama temennya satu lagi tuh. Pokoknya kalau seni tuh Iya. lebih jarang kayak
lu kerja apa gitu. Nah, itu paling nggak bisa Nggak bisa, iya. Lu kerja apa? Iya. Lu kalau nggak kerja mau makan apa gitu. Itu Lah, langsung kalau seni mah makan mah gampang ya kan? Iya, bener. Gue tuh cinta gitu Ah. sama keseharian gue. Hmm. Nah itu kurang lebih gambaran anak sastra yang kayak tadi lu gambarin. Terus juga ada yang suka gambar, cuma lu tahu sendiri IKJ, Institut Kesenian Jakarta mahal banget. Akhirnya alternatifnya sastra, karena kan gambar seni, sastra juga seni. Seenggaknya dia bisa nyalurin seni. Iya, jadi punya imajinasi yang luas lah kalau buat ya. Iya, jadi anak-anak sastra tuh mungkin prospek kerjanya banyak ya, guru bahasa Indonesia, jurnalis juga bisa, terus juga penulis berita di Kompas. Oh iya benar. gitu. Kalau masalah kebanyakan sih yang suka seni gitu-gitu, puisi, jadi sastrawan. Tapi lu nanti nih kalau lu lulus gitu ya, lu pengen kerjanya tuh di apa? Gue pengen jadi editor di penerbit kayak penyunting gitu. Jadi setiap ada yang pengen bikin novel, gue baca dulu novelnya. Oh, kalau Ada kesalahan kata kah, Iya, ada cerita yang kurang menarik kah. Gue kayak gitu soalnya kerjaan tiap hari baca bang. iya, tapi kalau di gue itu apa? Kan kalau gue broadcast, nah ya, kalau gue ke film. Film ini layak gak di layak apa? Ada itu. Ada itu namanya gatekeeper. Gatekeeper. Iya, kalau nggak salah gatekeeper ya, iya. Jaga gitu. Oh iya. Iya, jadi jaga. ini harus sebelum tayang nih di inian, dia ditugasin buat nonton. Oh iya. Jadi ini layak gak ditonton apa dipublikasikan gitu. Kalau nggak layak di mananya yang nggak boleh, di mananya gitu harus diganti gitu. Sama banget ya. Sama kurang lebih lah sama lah ya. Iya. Bener. Terus juga di sastra itu ya motivasi gue juga kebanyakan orang sastra tuh emang harus bergelut dengan buku, jadi yang hobi baca tuh pasti sastra bang. Berarti lo hobi buat baca ya? Hobi baca gue. Hobi buku yang paling lu buku yang paling bisa buat lu terpukau. Buat gue terpukau. Iya. Itu novel filsafat. Karya Judulnya Dunia Sopi. Karyanya gue dari luar bang. dari luar gitu. Barat. Diterjemahin ke Indonesia. Namanya siapa gitu? Joseph, kalau nggak salah Joseph Garden apa siapa? Apa yang buat lu terpukau dari buku itu? Di buku itu tuh diceritain tentang anak kecil. Iya. Buku ini genrenya kayak petualangan gitu ya, misteri. Oh iya. Anak kecil itu jadi kayak anak kecil biasa lah. Tiap hari itu dapat surat dari orang misterius. Orang Nah, misterius. isi suratnya ini, untuk apa kamu hidup? Oh. Dari mana hidup ini dan apa tujuan hidup? Pertanyaan filsafat. Bener, itu kayaknya mendalam banget ya, kayaknya kayak bener. Gue dulu pernah ditanya sama guru gue, lu Lu pernah ditanya kayak iya, gitu gimana? lu buat apa sholat gitu? Di mana? Ah? Di Iya, kuliah? enggak di sekolah. Iya sekolah. Lu buat apa sholat gitu? Kalau ujung-ujungnya mati ntar lu masuk neraka gitu. Iya. Bener. Terus kalau buat sekarang nih, buat apa sih bantu Palestina gitu? Nah, Sementara dana yang kita kumpulin keluar itu buat Palestina itu ditahan semua di ini. Gue pernah, gue pernah ngeliat dari tiktokers gitu, dia kuliah di Mesir dan temannya itu orang Palestina. Katanya untuk perbantuan dari luar itu ditahan semua gitu. Nah yang gue miris sih kenapa ya? Itu kan sementara bantuan. Nah apa sih nanti tadi gue lupa tuh mau ngomong apa. Pokoknya intinya kalau untuk itu kan buat apa kita bantu Palestina, setidaknya Tuhan kita tahu kalau kita berpihak kemana. Iya, berpihak yang lebih ke manusiawi lah gitu. Iya, bener. Hati kita tuh ya jelas. Kalau orang punya hati nurani ya. Banyak harusnya kita nggak boleh netral kalau. Nah, iya. Udah pasti yang salah mana yang mana. Iya. Nggak usah netral. Menurut gua kayak yang kata kemarin Hamas katanya ngebombardir ya, menyerang Israel. Menurut gua kalau gua di posisi Hamas ya gimana gua nggak kesel ya. Iya. Di sana tuh rumah sakit, tempat ibadah, semuanya di ini. Terus yang lebih mirisnya lagi, dia hidup tanpa air, listrik, internet. Diputusin semuanya, internet gitu. Parah. Sementara itu kebutuhan orang kan. Iya. Nah, nggak fair lah ya. Iya. Menurut gua kayak wah, emang kalau gua di posisi si Hamas ini ya kesel juga gitu. Pasti adalah
pembelaan gitu. Menurut gua Hamas itu pembelaan menurut gua. Iya. Tapi menurut lu? Menurut lu, menurut gua sama menurut presiden kita juga gitu. Iya, Itu pembelaan. Iya. Kayak Bu Retno yang menteri. Oh ya, menteri ini ya yang kata kemarin sempat ngomong ya. Iya. Keren banget sumpah. Iya. Juga nih yang menggambarkan jurusan gua tuh sastra itu banyak yang nggak sadar sangat intens bang jurusan buat negara ya, sumbangsi buat negara. Oh iya benar. Pertama di awal perjuangan itu yang menggerakkan semangat rakyat kan dari para sastrawan, tulis buku puisi tentang kemerdekaan, cerpen gitu. Jadi pas baca itu rakyat pada atau puisi pada semangatnya berkibar. Terus di zaman sekarang minat baca buku sama kemajuan negara itu berbanding lurus. Kalau minat baca buku di suatu negara rendah, maka kemajuan negara nih ikut rendah juga. Oh berarti dia berbarengan ya? Iya. Berarti saling berdampingan gitu. Nah, negara paling maju itu minat bacanya tinggi. Oh. Jadi sesuai itu. Jadi gue mau masuk sastra juga karena ingin menghidupkan literasi di Benar. Indonesia lah. Biar karena kita menaikkan minat baca, ntar negara kita maju. Oh ya. Gitu. Karena sekarang Indonesia masih Minat bacanya iya masih salah satu negara berkembang lah ya. Ya. Tapi untuk Indonesia berapa persen sih minat baca? Aduh, gue kurang update. Cuma itu rendah banget bang. Rendah. Paling rendah seluruh dunia siapa? Apa namanya Indonesia ini urutan keberapa gitu? Jauh untuk serius. statistiknya gue nggak tahu. Ini juga kita sebenarnya jurusan kita berkolaborasi bang. Karena harusnya. Iya. Gini nih. Karena kan gua kan misalnya dari sastra desain suatu karya yang penuh dengan moral, kebangsaan gitu-gitu. Kalau jadi buku aja kan kurang menarik ya. Benar. Nah, tugasnya broadcasting lah yang buat itu jadi menarik, entah itu dijadiin film, film benar. Video, cerpen biar gitu. kita yang mempublikasikan gitu ya. Benar. Gua pernah maksudnya gue pernah ikut seminar di ini. Nah banyak tuh yang kayak gitu, kayak karya orang ini dijadiin film gitu, novel ya. Gue suka tuh sumpah. Nah itu nanti dari film yang lu produksi itu orang akan penasaran ke bukunya. Itu jadi orang yang suka baca buku. Dari situ negara bisa maju sebenarnya. Gitu. Karena kan banyak banget bang kayak perusahaan besar penerbit toko buku udah jarang kan kita sekarang. Bener. Kenapa? Karena nggak laku. Iya benar. Soalnya sisa Gramedia dong yang paling terkenal tuh. Iya soalnya gue ya tukang toko buku di sini paling banter dijual apa dah? Apaan? Paling panduan buku sholat gitu. Iya. Paling buku gambar. Iya. Kalau buat karya-karya orang kayaknya jarang ya. Jarang. Nah itu dia. Toko buku Agung tuh yang belum lama itu toko buku besar dari panjang dah tuh perusahaan umurnya. Bangkrut karena emang saingan digital juga ya, terus juga minat baca orang nggak mudah. Kalau Gramedia sampai bangkrut juga parah sih literasi di Indonesia gitu ya. Nah nih kalau di jurusan lu tadi kata lu juga industri kreatif ya. Berarti tugasnya kayak selain bikin film apa nih? Apa ya? Ini juga nggak kayak MC? Pasti itu ada kan berita gitu. Jurnalis itu kan yang pembawa berita itu ya. Lu suka dengar kan yang kata seorang ini gitu. Tergeletak di ini itu jurnalis. Iya. Nah, itu lu pasti belajar bahasa enggak sih? Bahasa. Kan gua ngomong, Jo. Iya, gua sempat belajar sastra juga. Ada. Iya, ngomong kayak itu. Sastra apa ya gue lupa. Pokoknya tentang jurusan gue juga. Sastra apa sejarah sastra gue udah belajar dua-duanya. Iya. Itu tapi di semester berapa gue lupa, 4 apa 3 apa 5 gitu. Itu penting tuh memang ya. Dia tuh kayak jurnalis tuh jurusan lu ya kan. Terus juga bikin film ya kan. Bikin film pasti. Kalau bikin film itu pasti sih. Soalnya kreatif, tentang kreatif kita sih gitu. Oke, kayak untuk durasi udah mau habis ya. Kita nggak keberasa ngomong udah hampir setengah jam. Iya, udah setengah jam. Kata-kata dulu dong untuk anak sastra. Untuk maksudnya dari anak sastra untuk siapapun yang di luar sana. Oke. Sibuk apapun kita, sebenarnya jangan lupa membaca karena membaca itu membuat otak kita jadi bekerja. Bahkan ada riset jadi lebih awet muda dari membaca itu. Dan kata Najwa Shihab,
cara membaca itu gimana? Cukup temukan satu buku saja untuk Anda jatuh cinta kepada membaca. Jadi cari buku itu, buku yang seru-seru aja. Oh iya iya. Pokoknya jangan lupa membaca dah ya. Kan Oke. Ikro. Ya kan? Ikro, bener. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.